Halo Rangers, balik lagi bareng gue Vicky. Di video kali ini gue lagi nggak pengen nge-review suatu produk, tapi di sini gue lagi pengen ngasih rekomendasi ke kalian head unit yang harganya di bawah 4 jutaan. Penasaran apa aja? Ikuti terus videonya sampai habis. Oke Rangers, di sini gue ada 4 brand yang gue rekomendasiin ke kalian. Yang dua merupakan head unit branded dan yang dua lagi merupakan head unit Android. Dimana untuk head unit branded gue bisa rekomendasiin ke kalian adalah dari brand Pioneer dan dari brand Sony. Dan untuk head unit Android adalah dari brand Momentum dan brand Tokyo. Oh iya Rangers, sebelum video ini dilanjutin, buat kalian semua yang ingin tanya mengenai seputaran audio mobil, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video berikutnya nih. Jadi pantengin terus ya video-video kita selanjutnya Rangers. Nah sebelumnya gue pengen kasih tahu ke kalian nih, bahwa gue sendiri merupakan user dari head unit Android. Jadi dulu sebenarnya gue itu pengguna dari head unit branded. Setelah gue berkeluarga, gue jadi mikirin nih nanti gimana ketika gue dalam perjalanan, keluarga gue bisa nyaman ketika berada di dalam mobil. Akhirnya dari situ gue sudah mulai memikirkan untuk mengganti dari head unit branded ke head unit Android. Secara fiturnya di head unit Android itu lebih lengkap dan menurut gue lebih mudah pemakaiannya, seperti kayak kita lagi pakai handphone. Nah, jadi semenjak itu akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Android. Walaupun ternyata dari hasil suaranya ternyata mengalami penurunan. Tapi ya, gue bisa ngakalin itu sih dengan menggunakan prosesor. Selain itu, untuk head unit Android sendiri, menurut gue harganya lebih terjangkau. Jadi ya bisa hemat cost lah, dan lebih bisa saving untuk ke upgrade audio. Udah gitu, gue juga suka nih, kalau brand-brand Android, biasanya layarnya itu punya layar yang lebih besar. Umumnya sekitar 9-10 inch. Ketimbang head unit gue yang lama tuh, gue pakai Kenwood DDX 9018, tapi layarnya tuh cuma 7 inch. Jadi ya di sini gue emang ngerasain banyak perubahan yang memang menurut gue lebih enak pakai Android ketimbang branded. Yang pertama, gue punya head unit brand Momentum, dimana untuk harganya sendiri dia yang 9 inch itu harganya 1.950.000, dan yang untuk ukuran 10 inch dia di harga 2.050.000. Yang kedua, gue punya dari brand Tokyo iLight, dimana harganya untuk yang 9 inch itu 2.650.000, dan untuk 10 inch itu di harga 2.750.000. Sesuai perkataan gue tadi kan, untuk harganya memang terjangkau, apalagi dilihat untuk fiturnya yang memang sudah cukup lengkap. Nah, dengan harga yang tadi gue sebutin ya, dari head unit Android ini kalian sudah bisa punya fitur mirroring. Selain itu, kalian juga udah bisa gunain fitur Waze, fitur YouTube, fitur Google Maps, sampai fitur yang lainnya yang ada di handphone kalian bisa pakai di head unit ini. Jadi ya, ini cocok banget buat kalian yang memang cari head unit yang harganya di bawah 4 jutaan. Nah Rangers, gue juga suka dapat nih pertanyaan dari customer. Biasanya suka nanya gini nih, kan gue pakai head unit 7 inch bawaannya, terus kalau gue pakai yang 9 inch sama 10 inch, nanti head unitnya bakal nongol dong, bakal jelek atau nggak bagus lagi. Nah, kalian nggak perlu khawatir, karena untuk head unit Android itu kita sudah punya untuk frame bawaan sesuai dengan tipe mobilnya. Oh ya Rangers, sebelum gue menggunakan head unit Android, dulu gue memang user dari head unit branded. Gue inget banget waktu mobil pertama gue yaitu Toyota Yaris. Gue waktu itu nyadar bahwa audionya kurang begitu bagus, dan gue datang ke Sunda Motor untuk gimana caranya biar audionya jadi bisa lebih bagus. Di situ gue direkomendasiin untuk mengganti head unitnya. Ya awalnya gue agak sedikit bingung ya, apa hubungannya antara ganti head unit dengan suara bagus. Kenapa nggak langsung ganti speaker? Tapi setelah gue dijelaskan dan setelah head unit gue diganti, memang di situ gue ngerasa bahwa suaranya ada perbedaan. Yang tadinya menurut gue suaranya nggak bagus, sekarang jauh lebih bagus jika mengganti head unit aja. Dan yang kedua, gue punya rekomendasi dari head unit branded, di mana di sini gue punya Pioneer APH A215 yang harganya 3,5 juta, dan gue punya Sony XAV 1500 yang harganya 3.650.000.
Di kedua head unit ini, mereka sama-sama sudah memiliki fitur mirroring, di mana kita bisa menyetel YouTube ataupun kita bisa menyetel Google Maps yang nantinya akan ditampilkan di layar head unit ini. Nah, head unit ini sebenarnya merupakan seri terbasic dari masing-masing brand, tapi seri basic ini dia sudah memiliki fitur yang menurut gua sudah lengkap ya. Fitur Bluetooth ada, mirroring ada. Dua fitur itu memang yang sebenarnya paling dicari nih sama customer dan paling berguna. Jadi ya menurut gua kalian cocok nih buat yang lagi nyari head unit branded tapi pengen budget yang di bawah 4 juta, ya pilihannya dua ini. Kesimpulannya, keempat head unit ini worth it banget buat dibeli. Kenapa? Karena jika kalian mobilnya masih menggunakan head unit standar yang belum punya layar, otomatis kalian belum bisa pasang kamera mundur. Dengan mengganti head unit ini, kalian udah bisa pasangin kamera mundur. Selain itu, untuk fiturnya sendiri, fitur basic di mana mereka sudah punya fitur Bluetooth, itu pas banget nih buat kita yang emang suka teleponan pada saat kita nyetir. Jadi kita udah nggak perlu lagi pegang handphone, kita langsung teleponan sambil nyetir juga bisa. Nah, itu dia tadi keempat rekomendasi head unit dengan harga di bawah 4 jutaan. Sebenarnya di luar sana banyak banget opsi head unit yang harganya di bawah 4 juta. Tapi kalian perlu teliti nih sebelum membeli head unit. Salah satunya adalah untuk garansi. Garansi head unit sendiri biasanya antara 1 sampai 2 tahun. Nah, kalian sebelum membeli, kalian pastiin dulu nih, apakah garansinya itu ada atau tidak. Jangan-jangan head unitnya nggak punya garansi. Yang kedua adalah untuk sellernya. Kalian perlu perhatiin siapa yang menjual head unitnya. Kenapa? Karena biasanya kita perlu bantuan seller ketika kita ingin klaim garansi. Apalagi kalau misalnya kita di luar kota. Contoh, gue tinggal di Jakarta dan gue membeli head unit ini di Bandung melalui online shop. Nah, itu gue harus tahu nih, sellernya itu memang terjamin atau enggak. Jangan sampai nanti service centernya ketika memang nggak ada di Jakarta, gue bingung nih harus bawa kemana, seller yang nggak mau bantu, ya guanya juga repot kalau harus keluar kota untuk bawa head unitnya. Yang ketiga adalah kalian perlu cari tahu dulu nih review dari head unitnya, apakah head unitnya bagus atau enggak, kelebihan dari head unitnya apa, kekurangannya apa. Nah, dari situ kalian bisa mulai memikirkan apakah kalian ingin membeli head unitnya atau tidak. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah installernya. Jadi kalian harus bisa pasti ini siapa nantinya yang akan memasang head unit kalian ke mobil kalian. Jadi kalian harus bisa cari installer yang terpercaya, bisa ngerjainnya secara rapih dan aman. Oke Rangers, sekian video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri, semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.